Hai, Mike di sini. Selama pandemi ini, faktanya kan banyak sekali usaha yang terpukul ya, gara-gara nggak boleh beroperasi atau beroperasinya hanya boleh terbatas seperti penerbangan, terus juga hiburan, restoran, dan masih banyak lagi. Walaupun ya sekarang udah mulai bangkit kembali ya. Tapi salah satunya juga adalah jangan lupa usaha warnet atau lebih zaman kekiniannya lebih disebut sebagai iCafe. Nah, tapi jangan salah nih, warnet zaman sekarang itu atau iCafe nggak kayak 10 hingga 15 tahun lalu zaman gue masih bocah. iCafe generasi baru ini ternyata punya PC-PC gaming yang kuat gitu untuk ngejalanin game-game kekinian dengan relatif lancar. Nah, kebetulan nih ada teman namanya si Edlin, ya seorang cosplayer garis miring influencer, mungkin banyaknya dari kalian yang udah kenal juga. Dan dia adalah salah satu pemilik iCafe dari franchise Mineski Infinity di Sunter yang dia miliki bersama beberapa teman dan juga partnernya. Ayo kita jelajahi. Alright, jadi ini Mineski Infinity Sunter ya namanya, karena emang posisinya di Sunter, Jakarta Utara. Dan ini adalah salah satu dari setidaknya 6 iCafe Mineski Infinity di Jakarta dan Bekasi. Jadi di iCafe ini ada 2 lantai ya, dan terbagi dalam 3 kasta PC, ada reguler, VIP, dan VVIP. Di antaranya ada sekitar 25 komputer yang aktif, karena kalian tahu PSBB ini yang namanya tempat hiburan ataupun restoran biasanya hanya boleh beroperasi 50 hingga 60% dari misalnya tadi totalnya ada 45 PC yang boleh beroperasi hanya 25. Ya, jangan sampai gitu kan kalian lagi main di warnet lagi asik-asik gitu tiba-tiba ada digedor-gedor sama Satgas Covid gitu suruh bubar. Nggak asik kan. Jadi di lantai dasar ini ada beberapa PC reguler dan juga VIP. Sedangkan di atas ada lebih banyak lagi PC reguler dan 2 ruangan yang isinya masing-masing 5 komputer VVIP. Tarifnya cukup terjangkau untuk kalangan bocah dan mahasiswa sebenarnya, walaupun dibandingin 10 tahun lalu ini jauh lebih mahal ya. Kalau kalian nggak punya member itu sejamnya 8.000 untuk reguler, terus VIP 10.000 dan VVIP 15.000 per jam. Tapi ya kalau kalian punya member itu bisa lebih murah. Kalau nggak salah 6.000-an untuk reguler. Ya kalau pakai kartu itu kan lebih higienis gitu, tinggal top up. Nanti kalian berapa kali datang ke situ nggak usah lagi bayar pakai cash. Nah, jadi langsung aja nih, spek PC yang ditawarin dalam warnet ini apa aja sih? Yang penting masing-masing PC itu punya prosesor Core i5 9400F ya. Karena emang nggak dipakai untuk kerja berat, ya i5 cukup gitu. Jadi buat apa bagus-bagus pakai Core i7, apalagi Ryzen 7 gitu. Sehingga mayoritas budget PC-nya itu diarahkan pada GPU. Untuk yang reguler isinya GTX 1150 Super ya dari Asus. Terus yang VIP juga pakai Asus GTX 1660 Super. Sedangkan yang VVIP itu pakainya RTX 2070 Super dari Gigabyte. Jadi ya karena VVIP itu juga pakai layar 240Hz, tentu aja untuk main game-game kompetitif ya para pro player, untuk kelas pro player mereka pingin maksimalin frame rate hingga mentok begitu. Jadi RTX 2070 Super itu nggak cuma buat main game-game AAA. Mungkin karena banyak PC yang lagi nggak aktif, mungkin gue kasih masukan aja ya buat si Edlin. Gimana kalau PC-PC-nya dipakai buat mining gitu. Masing-masing terus juga punya RAM 16GB ya untuk gaming cukup. SSD 256GB at least, power supply Corsair 400 hingga 550 watt, dan case AeroCool yang masing-masing berbeda. Dari segi tempat duduk dan periferal pun beda-beda. Untuk yang reguler dan VIP pakainya kursi Mineski yang nggak bisa diputer. Kursi gaming yang cukup nyaman tapi basic. Sedangkan untuk yang VVIP itu pakainya kalau nggak salah kursi gaming Digital Alliance yang lebih high-end lah, yang sejutaan lebih gitu, yang bisa diputer, ya lebih nyaman, bisa di-adjust. Ya kalau kalian punya tim gaming gitu yang mungkin belum punya ruang untuk latihan, VVIP ini emang ideal gitu, punya gaming gear yang lebih lengkap dan juga spek lebih tinggi. Misalnya untuk monitor yang reguler dan VIP itu kan masih pakai yang 144Hz ya. Reguler pakainya 24 inci, sedangkan si VIP 27 inci. Nah, tapi VIP dikasihnya 240Hz 27 inci. Jadi ya untuk kompetitif maksimal untuk main game serius disarankan pakai yang VVIP. Selain itu peripheral mouse, keyboard, dan headsetnya pun beda. Reguler dan VIP dapatnya G102, kalau di VVIP dapatnya G502.
Namun yang penting keyboard semuanya mechanical, meski yang di reguler dan VIP cuma dapatnya Mineski ya. Keyboard switch mechanical dari Mineski Gear, sedangkan untuk yang VIP pakainya Logitech G512. Terakhir headset untuk reguler dan VIP pakainya dari merek TBE yang 300 ribuan kalau nggak salah. Terus yang VVIP pakainya HyperX Cloud Alpha yang tentunya jauh lebih mahal. Dari yang apa kami lihat, rata-rata orang warnet sini tuh mainnya kalau nggak Valorant, Genshin Impact, ya game-game kekinian gitu. Cuman gue lihat tetap aja masih ada beberapa orang yang mainin game-game klasik seperti Dota dan IO Dance. Faktanya kan emang masih banyak bocah-bocah dan orang-orang yang nggak punya PC yang bisa dipakai gaming di rumahnya, dan ini sangat membantu mereka tentunya dengan keberadaan iCafe seperti ini. Terus kalau kalian mungkin ingat dulu di cafe itu bisa pesen makan, pesen Indomie dan sebagainya, itu tetap bisa kalian lakukan di sini. Kalau nggak mau ke Indomaret di sebelah, kalian bisa pesen Indomie ke abang operatornya ya, bakal dimasakin di sini. Ya, itulah pengalaman singkat kami iseng datengin iCafe atau garis miring warnet punya temen yang setelah sekian lama kita udah nggak lihat warnet gitu. Bagi kita yang punya privilege, alhamdulillah punya laptop atau PC gaming di rumah, terus koneksi internet yang stabil, main ke warnet itu adalah mungkin masa lalu. Kecuali kalau punya tim e-sports atau gimana yang kalian prefer untuk latihan bareng-bareng di satu tempat. Selama taat protokol dan tidak neko-neko, ya kami harap usaha-usaha warnet seperti ini masih bisa survive ke depannya, biar orang-orang yang maybe nggak punya PC gaming masih bisa bersosialisasi dan ngerasain main game di iCafe. Menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian juga pingin berkunjung ke Mineski Infinity Sunter di Jakarta? Jangan lupa komen dan mendang-mending, oke? Jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe.